Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, ketika kita membaca dengan seksama 1 Timotius 3:16 ini, kita sedikit banyak dalam dimensi keterbatasan kita dapat melihat dimensi misteri dan keagungan Tuhan yang tidak terselami. Dalam dimensi itu juga kita melihat inti dari iman Kristen yang merangkum kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, yang tentu saja tidak satu pun iman kita yang tidak merujuk kepada hal itu semuanya. Sobat Kairos, kita sungguh melihat penyataan Allah dalam rupa manusia. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia mengingatkan kita bahwa Allah sendiri turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah misteri inkarnasi, di mana Sang Firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Hal ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita, bahwa Ia rela meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi sama dengan kita dan menebus kita. Itu tidak muncul tiba-tiba, namun sesungguhnya adalah peristiwa kemahakuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Yesus hidup dalam ketaatan penuh kepada kehendak Bapa dan dipenuhi Roh Kudus. Kebenarannya dibuktikan melalui kebangkitannya dari antara orang mati oleh kuasa Roh Kudus. Kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bahwa Ia adalah anak Allah yang benar dan adil. Sobat Kairos, Yesus dikenal dan dipuji di sorga. Malaikat-malaikat adalah saksi akan kebesarannya dan melayaninya. Mereka melihat rencana keselamatan Allah terungkap melalui kehidupan dan karya Yesus. Rencana keselamatan itu bukan hanya untuk satu kaum saja, namun menekankan misi Yesus yang universal. Injil keselamatan tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh bangsa di dunia. Bahkan amanat agung yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Tentu pula hal tersebut menandakan bahwa banyak orang dari berbagai latar belakang telah datang untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Iman kepada Yesus mengubah hidup dan berikan pengharapan yang kekal. Dan pengharapan kekal itu telah dinyatakan melalui kepastian yang Yesus berikan ketika terangkat ke surga dalam kemuliaan. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali dalam bentuk kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kenaikannya memastikan bahwa Ia terus menjadi imam besar kita yang hidup dan berdoa bagi kita di hadapan Bapa. Sobat Kairos, dalam renungan ini kita diajak untuk merenungkan kedalaman kasih Allah. Marilah kita hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang nyata dalam Kristus Yesus. Biarlah hidup kita mencerminkan kebenaran yang kita percayai. Dan marilah kita dengan setia memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya, membawa terang di tengah kegelapan dunia. Marilah hidup dalam pengharapan yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang telah menyatakan diri, dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercayai di dalam dunia, dan diangkat dalam kemuliaan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.